Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Lukisan, teknik, dan bahan yang digunakan. Teknik melukis adalah cara yang digunakan untuk melukis. Teknik melukis dapat menggunakan beberapa cara, yaitu akuarel atau transparan, plakat atau menutup, spray atau semprot, pointillis atau titik-titik, dan tempera. Sementara bahan yang digunakan untuk melukis adalah cat minyak, cat air, cat akrilik. Kreativitas para pelukis dalam menggunakan bahan dan media dalam melukis melahirkan teknik melukis tertentu. Dengan menggunakan teknik dan bahan yang berbeda-beda tersebut, ternyata menghasilkan lukisan yang bermacam jenis. Berikut ini merupakan jenis lukisan berdasarkan teknik dan bahan yang digunakan. Lukisan tempera. Tempera adalah medium lukisan kekal cepat kering yang terdiri dari pigmen pewarna dicampur dengan medium pengikat larut air seperti bahan kuning telur atau yang lain. Lukisan tempera banyak ditemukan di daerah Eropa, terutama pada zaman Renaissance. Lukisan tempera dibuat di tembok dengan cara tembok yang sudah kering kemudian dilukis dengan cat dan bahan perekat. Puncak kemegahan lukisan ini adalah pada zaman Renaissance. Lukisan kaca. Lukisan dibuat dengan menempelkan bagian kaca dengan bantuan timah, kuningan, atau tembaga. Kaca-kaca tersebut dibentuk dan ditempelkan sesuai dengan pola tertentu dengan warna-warna yang beragam. Lukisan kaca ini pertama kali dikembangkan pada zaman Gotik di Eropa sebagai bagian dari arsitektur. Lukisan kaca mencapai masa keemasan pada zaman Renaissance sebagai hiasan pintu dan jendela bangunan besar seperti istana atau tempat ibadah. Di Indonesia sendiri, teknik lukisan kaca awalnya berkembang sebagai sebuah seni industri rumahan di daerah Cirebon yang merupakan warisan yang dicontohkan oleh seniman asal Belanda. Lukisan cat minyak atau plakat. Cat minyak adalah cat yang terdiri atas partikel-partikel pigmen warna yang dicampurkan dengan medium yang terdiri dari minyak pengering. Minyak pengering yang biasa digunakan termasuk minyak biji rami, minyak biji kopi, minyak walnut, dan minyak safflower. Cat minyak biasanya dikemas dalam bentuk tub dalam bentuk pasta berwarna timah sehingga mudah digunakan. Lukisan cat minyak menggunakan media kanvas, yaitu kain yang telah diberi cat dasar yang dicampur larutan lem sehingga tidak tembus ke belakang ketika dipakai melukis. Mozaik. Lukisan mozaik yaitu pembuatan karya seni rupa 2 atau 3 dimensi yang menggunakan material atau bahan dari kepingan-kepingan yang sengaja dibuat dengan cara dipotong-potong atau sudah dibentuk potongan kemudian disusun dengan cara ditempelkan pada bidang datar dengan cara dilem. Kepingan benda yang dapat digunakan untuk membuat mozaik antara lain kepingan pecahan keramik, potongan kaca, potongan kertas, potongan daun, dan potongan kayu. Lukisan cat air atau akuarel. Teknik akuarel adalah teknik melukis
dengan sapuan tipis sehingga hasilnya transparan. Media yang digunakan untuk bahan cat air adalah kertas, papirus, kulit, kain, kayu, atau kanvas. Kelebihan cat air adalah tidak berbau, mudah dibersihkan, dan cepat kering. Teknik melukis seperti ini disebut juga dengan teknik ala prima. Namun, meskipun transparan, lukisan cat air biasa menghasilkan karya lukis yang muncul bercahaya karena pigmen yang ditetapkan dalam bentuk yang relatif murni. Lukisan batik atau batik painting. Lukisan batik merupakan lukisan di atas kain yang digunakan sebagai bahan dasar pembuatan pakaian. Pada awalnya, batik hanya dikenal oleh kalangan keraton. Lukisan batik terdiri dari berbagai motif, dan setiap motif merupakan simbol bagi pemakainya, seperti motif-motif parang dan kawung yang hanya boleh dikenakan oleh keluarga kerajaan. Pada perkembangannya, batik menyebar ke kalangan masyarakat umum. Lukisan batik tekniknya hampir sama dengan tata cara membatik, yaitu dengan menutupi permukaan kain dengan lilin atau malam batik. Kain yang tertutup lilin ialah yang akan membentuk titik atau garis bidang serta ruang sebelum menjadi sebuah gambar. Hasil akhirnya dicelupkan ke dalam larutan pewarna. Demikian penjelasan materi kali ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.